Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Nasiruddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan IPD yang saya hormati, teman-teman kelas 1B PAUD IPMAFA yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi Toharoh mata kuliah bimbingan ibadah. Kelompok 1 sendiri kami terdiri dari 3 orang, Bu Imaratul Mafa, saya sendiri Bu Siti Maunah, dan Bu Mutaharoh. Adapun pembahasan yang akan kami uraikan dalam materi Toharoh ini adalah yang pertama, bersuci, yang kedua, macam-macam air dan pembagiannya, yang ketiga, najis dan cara mensucikannya, yang keempat, tata cara mandi wajib serta sebab-sebabnya, dan hal-hal yang dilarang karena berhadas. Pengertian bersuci. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian, bagaimana cara mensucikan hadas? Cara mensucikan hadas dibagi menjadi 2, yaitu cara mensucikan hadas kecil dan cara mensucikan hadas besar. Hadas kecil, cara mensucikannya dengan berwudu dan tayamum atau tayamum. Dan cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi junub atau mandi besar, atau juga bisa dengan tayamum. Kemudian macam-macam air dan pembagiannya. Menurut mazhab Syafi'i, air terbagi ke dalam 4 macam, yaitu air suci dan menyucikan, air musyammas, air suci namun tidak menyucikan, dan air mutanajis. Dikutip dari kitab Al-Fiqih Al-Manhaji ala Al-Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, air yang suci dan menyucikan, yang dimaksud dengan air suci dan menyucikan adalah bahwa zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dalam istilah lain disebut juga dengan air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak adalah bahwa air tersebut masih alami dan tidak bercampur dengan zat-zat lainnya atau mengalami perubahan. Contoh-contoh air mutlak adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air es atau salju, dan air embun. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam, selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyir. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah atau kira-kira mencapai 270 liter. Sedangkan air mutaghayyir adalah air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya, disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Sebagai contoh, air hujan yang dimasak tetap pada kemutlakannya sebagai air hujan, namun ketika ia dicampur dengan susu sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka air hujan itu kehilangan kemutlakannya dengan berubah nama menjadi air susu. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya seperti warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air semacam ini tidak dapat digunakan untuk bersuci karena zatnya telah berubah menjadi najis. Nah, setelah pembahasan macam-macam air, beralih ke jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Ada 3 jenis najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan juga najis mughalladoh. Najis mukhafafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis.
Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai untuk menyucikan harus air mengalir. 2. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dan dengan air yang suci dan menyucikan. Yang ketiga adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najis tersebut, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, setelah pembahasan najis, kita beralih ke pembahasan tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu 1. Disunahkan menghadap ke kiblat, kemudian berniat membasuh kedua telapak tangan 3 kali, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, mencuci telapak tangan hingga bersih, berwudu, membasuh sela-sela rambut dengan jari, menyiram kepala 3 kali, kemudian menyiram dari kepala ke seluruh tubuh, disunahkan mulai dari bagian kanan ke bagian kiri, dan membasuh telapak kaki sampai mata kaki. Nah, apa saja sebab-sebab seseorang diharuskan mandi wajib? Seseorang diharuskan mandi wajib apabila 1. Keluar mani dengan syahwat, 2. Bertemu 2 kemaluan, laki-laki dan perempuan, walaupun tidak keluar mani, 3. Ketika berhentinya darah haid dan nifas, 4. Ketika orang kafir masuk Islam, dan 5. Karena kematian. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan setidaknya ada 5 perkara yang dilarang dilakukan saat seseorang dalam kondisi junub, yaitu 1. Mengerjakan sholat, 2. Berdiam atau duduk di dalam masjid, 3. Tawaf, 4. Membaca Al-Quran, 5. Menyentuh, memegang, dan membawa Al-Quran. Nah, demikian tadi pemaparan materi dari kami kelompok 1 mengenai materi Thaharah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke tugas yang selanjutnya. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.